Oke guys, langkah seterusnya selepas kita cuci beras, oke, kita mau kasih masuk ini rempah-rempah. Kita ada daun pandan, kita ada halia, kita ada kunyit hidup, 1 ulas bawang putih dan juga air santan. Pertama kita ketuk dulu ini, ketuk saja, jangan terlalu hancur. Ya begini saja. Oke, kita masuk saja dalam. Sama juga dengan kunyit. Oke, ketuk dalam 2-3 kali begitulah. Begini. Oke, kita masuk saja. Ini kunyit untuk pewarna lah. Kalau dia tidak cukup kuning, kita akan tambahkan serbuk kunyit. Oke, halia pun begitu. Kita kasih pecah-pecah saja, jangan kasih lumat. Janji dia sudah pecah, sudah oke, sudah. Oke, macam beginilah dia sudah pecah. Kemudian kita masukkan 1 cawan santan. Oke, selepas itu kita isi balik air dalam 1 cawan begini. Kita tengoklah sampai dia cukup. Oke, nampaknya belum cukup lagi, jadi kita memerlukan air tambahan. Oke, kita tambah lagi. Coba kita try tambah lagi balik 1, sehingga dia tidak boleh terlampau lembut. Nanti kalau terlampau lembut tidak sedap kita punya nasi lemak kuning ataupun nasi lemak Sabah lah. Sebab di Semenanjung tidak ada nasi lemak yang berwarna kuning, hanya di Sabah saja guys. Jadi ini cara penyediaan untuk menenak nasi lemak kuning. Oke, sekarang saya ingat sudah cukup itu air. Nanti sekejap lagi kita akan gaur sebati. Oke guys, lepas itu kita kasih gaur dulu dia. Oke. Jangan lupa masukkan daun pandan. Oke, ini daun pandan saya gunting. Oke, kita masuk saja. Oke. Oke guys, lepas itu kita tutup. Selepas ini, kalau dia tidak berapa kuning, saya nampak dia tidak berapa kuning, jadi kita akan tambahkan dia serbuk kunyit. Oke, sekejap saya tambahkan serbuk kunyit dahulu. Oke, kita boleh juga menggunakan pewarna lah asal kuning, tapi karena ini nasi lemak, jadi kita menggunakan serbuk kunyit. Oke, biarpun ada kunyit hidup tadi saya letak, jadi lagi wangi lah sebab saya menggunakan kunyit hidup. Oke, jadi kita gaur rata seperti ini. Terlampau kuning pun nanti dia tidak berapa cantik, dia tidak kuning pun juga tidak cantik. Oke guys, pastikan dia punya kuning macam ni lah. Ikut suka kamu lah. Kalau korang suka yang lagi kuning dari ini, korang tambah lagi serbuk kunyit. Kalau mau yang kuning macam biasa-biasa sajalah, lebih kurang macam begini, korang buat macam ini sajalah dia punya warna. Kalau terlampau kuning pun tidak juga berapa cantik kan. Kalau saya lah, saya tidak tahu kalau kamu. Oke, sekarang kita sediakan dia punya sambal pula. Oke, sekarang pula kita tengah rebus telur, sebab kita punya nasi lemak Sabah atau nasi lemak kuning ini tidak akan lengkap kalau tidak ada telur. Jadi sekarang ini saya mau rebus telur dulu. Tunggu sampai masak, saya kasih sedia dulu bahan-bahan untuk sambal nasi lemak kuning. Oke guys, bahan-bahan untuk kita buat sambal, kita ada kacang, kita ada ikan bilis, kita ada belacan, kita ada cili giling, dan juga kita ada cili api, keping, asam keping, dan juga yang paling penting adalah ini bawang Holland ataupun bawang besar dibilang kalau sana Sabah. Jadi pertama ini kita tidak boleh campur sekali. Pertama saya akan goreng dahulu kacang tanah, dan kemudian saya akan goreng ikan bilis. Oke, dua nih, kacang tanah dengan ikan bilis saya akan goreng dahulu sebelum kita masak itu sambal. Oke guys, pertama kita mau goreng kacang tanah dulu. Oke, kita goreng menggunakan minyak masak.
kita akan goreng pula ini bilis. Oke, yang pertama kita mau kasih masuk kacang tanah dulu, kita goreng dulu. Kalau nasi lemak di Semenanjung guys, dia kacang dia kasih asing semua waktu penyediaan nasi lemak. Oke, dia ada timun dia ada telur dia biasa telur dadar lah. Ada juga telur rebus. Oke, tapi ini hari saya buat nasi lemak kuning ataupun nasi lemak Sabah. Sudah lama saya tidak makan juga. Nanti kita tengok macam mana cara untuk saya sediakan saya punya nasi lemak. Oke, lagi satu untuk mengimbau kenangan lama. Dulu waktu saya sekolah nasi lemak harga dia dalam satu plastik 20 sen, 50 sen. Oke, sekarang saya tidak tahu kalau di Sabah masih memasukkan nasi lemak di dalam plastik yang 20 sen ke, yang 50 sen ke, ataupun mimi. Sebab saya sudah lama tidak balik ke sana guys. Oke, kita goreng dulu kacang. Oke guys, sekarang nih saya angkat dulu nih kacang. Kita mau kasih toast dulu dia. Nanti kita goreng tuh bilis pula lepas nih. Oke guys, sekarang nih pula giliran ini bilis kita goreng. Ini ikan bilis kita toskan, selepas kita goreng. Oke guys, sekarang saya mau cek dulu kita punya nasi. Wow, oke, ini dia hasilnya tadi. Oke, nasi lemak kuning yang saya tenak. Oke, ini dia hasil dia guys. Nah, oke guys, ini dia kita punya nasi lemak kuning. Oke guys, sekarang kita punya proses untuk menggoreng kita punya sambal nasi lemak kuning. Oke, kita masukkan minyak dahulu. Oke, selepas itu nanti kita masukkan bawang putih yang diketuk saja. Saya tidak iris, tapi saya ketuk saja. Oke, nampaknya minyak belum lagi berapa panas. Oke, kita masukkan ini bawang putih. Selepas itu kita masukkan belacan. Oke, dalam lebih kurang sebesar inilah. Oke, kita punya belacan. Oke, kita masukkan belacan. Oke, selepas itu kita masukkan cili giling dalam 4 ataupun 5 sendok. Tapi saya pakai 4 dahulu. Oke. Wow, wangi, dia punya wangi belacan yang kau. Oke, pecah minyak sudah. Kemudian kita masukkan asam keping. Oke, 1 keping asam keping. Oke, di dalam nih. Kemudian kita masukkan bawang besar ataupun bawang Holland ke dalam periuk. Oke, kita masukkan semua. Oke guys, lepas kita masukkan kita punya bawang Holland, kita kasih gaul dia guys, macam begini. Wangi belacan guys. Oke, cili tadi kita akan gunting dan masukkan ke dalam ini masakan kita sekarang. Ini kita punya sambal. Oke, saya akan gunting cili dulu, masuk ke dalam ini lah. Oke, untuk mau tambah dia punya pedas guys, kita gunting terus ini cili terus masuk ke dalam periuk. Oke,
Senang saja. Lagi pedas, lagi sedap sambalnya guys. Oke, saya menggunakan tiga tangkai aja lah. Oke, biarkan dia lembut seketika dan kemudian kita boleh tambah ya air ataupun kita boleh tambah juga sos chili. Oke, tapi saya menggunakan air saja, saya tidak akan guna sos chili. Sekarang kita tambah sedikit air. Oke, tunggu dulu itu bawang Holland sampai layu. Oke, sekarang ini kita boleh masukkan perasa lah, seperti garam, gula atau cukup rasa. Wajib sambal saya wajib untuk letak gula. So sekarang ini sebelum saya letak garam, letak gula dulu lah. Oke, letakkan gula, bagi dia manis sedikit supaya sedap. Ada orang yang dia tidak suka manis, tapi saya suka. Oke, jadi saya masukkan 3 sudut teh gula ke dalam sambal ini. Oke, kemudian saya menggunakan serbuk tumik. Oke, serbuk tumik dalam 1 sudut. Oke, masukkan. Dan selepas ini kita masukkan garam. Oke, garam secukup rasa lah. Lebih kurang dalam begini sebab tadi kita ada belacan kan. Belacan itu sudah masin. Oke guys, dan kita akan gaur dia guys. Oke guys, tibalah masa yang ditunggu-tunggu, yang banyak mungkin orang di sini yang tidak berapa tahu cara dia macam mana sambal di Sabah. Sebab di sini hasil lemak dia karena kasih asing ikan bilis dengan dia punya kacang. Oke, dia orang asingkan. Tapi nasi lemak di Sabah dia orang kasih campur 1 kali. Dia campur 1 kali di dalam ini sambal. Lepas itu kita gaur. Tidak boleh lebih daripada 2 menit lah, nanti tidak sedap. Oke, ini dia sambal nasi lemak kuning Sabah. Oke, sudah siap. Kejap lagi kita akan makan guys. Oke guys, inilah dia hasil nasi lemak Sabah yang telah saya siapkan tadi. Oke, ini dia punya sambal. Dan saya buat 1 macam ini di dalam piring. Dan yang selebihnya saya bungkus menggunakan plastik. Siapa di antara semua yang rindu? Oke, dulu kita pergi sekolah beginilah pattern dia, karena bungkus nasi lemak 20 sen. Oke, ini 20 sen. Yang ini kalau ada telur ada yang RM1. Kalau yang tiada telur 50 sen. Oke, tapi biasanya ini adalah bungkusan RM1 dan 50 sen pada satu ketika dulu tahun 80-an kalau saya tak silap saya. Yang ini sudah saya modified. Oke, ini untuk khas untuk si Inci suami sekejap lagi. Oke, dan beginilah resep saya nasi lemak kuning Sabah. Oke, siap sudah. Dan itu sajalah rancangan untuk hari ini. See you all on my next